Nanti ada evaluasi. Evaluasi kan tidak harus karena ada sesuatu yang jelek begitu kan, bisa juga untuk memperbaiki yang memang sudah bagus. Berarti nasib STY tidak perlu dikatakan di ujung tanduk dong Pak Sumarji? Mantap! Sumardi bongkar ambisi cawe-cawe soal kritik tajam ke Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Sumardi rujak habis pengamat sepak bola abal-abal. Mantap! Sumardi bongkar ambisi cawe-cawe soal kritik tajam ke Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Sumardi rujak habis pengamat sepak bola abal-abal demi tiket Piala Dunia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pengamat sepak bola handal tanah air Akmal Marhali, baru-baru ini kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan fans Timnas Indonesia. Hal ini bermula dari pernyataannya yang menyebut pencapaian Timnas Indonesia bersama pelatih Shin Tae-yong di 2024 sebagai keberuntungan semata. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara sebuah stasiun TV swasta. Marhali menyebut bahwa keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 berkat hasil imbang antara Kirgistan dan Oman, serta merujuk pada peringkat keempat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sebagai faktor hoki. Bukan hanya Akmal Matali. Kinerja Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 juga menuai kritik tajam dari pengamat sepak bola, Tommy Welly, Bung Toel. Menurutnya, dengan kepemimpinan Erick Thohir sebagai Presiden PSSI, seharusnya Timnas Indonesia dapat mendominasi Piala AFF. Namun, kenyataan berbeda. Timnas Indonesia gagal menembus semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya meraih 4 poin di babak grup B. Bung Toel menilai bahwa kegagalan ini sangat memprihatinkan, mengingat Shin Tae-yong telah memasuki tahun kelima sebagai pelatih. Ia membandingkan kinerja Shin Tae-yong dengan pelatih sebelumnya, Alfred Riedel, yang pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF pada 2010 dan 2016. Kedua pengamat sepak bola handal tersebut menginginkan adanya evaluasi terhadap Shin Tae-yong. Menanggapi hasil buruk tersebut, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan klarifikasi mengenai evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI terhadap Shin Tae-yong. Sumarji menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan bertujuan untuk memecat pelatih asal Korea Selatan itu, melainkan untuk mengevaluasi taktik permainan dan pemanggilan pemain. Evaluasi ini juga terkait dengan persiapan Timnas Indonesia untuk turnamen mendatang, seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Sumarji menekankan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas tim, bukan untuk mengganti pelatih. Selain itu, Sumarji juga memberikan peringatan keras terhadap kritik terhadap pemain keturunan Timnas Indonesia. Beberapa tokoh dan pengamat sepak bola mengkritik program naturalisasi pemain keturunan, dengan tuduhan bahwa mereka memiliki paspor ganda dan akan kembali ke negara asal jika tidak lagi dibutuhkan. Sumarji menegaskan bahwa para pemain keturunan hanya memiliki niat untuk membela negara Indonesia di tingkat internasional, tanpa motif lain. Ia mengungkapkan rasa penyesalan terhadap tuduhan negatif yang beredar dan meminta agar semua pihak mendukung prestasi Timnas Indonesia, bukan meragukan kebahagiaan supporter yang telah mendukung tim dengan tulus. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian masih percaya Timnas bisa lolos Piala Dunia di bawah asuhan Shin Tae-yong? Atau justru, kalian lebih mendukung pernyataan Bung Toel dan Akmal Matali? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sumarji menegaskan, kami punya niat yang sama,
tujuan yang sama. Ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Siapa yang tidak bangga? Indonesia bisa bermain di level dunia, harusnya kita bangga. Lebih lanjut, motivasi untuk timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Jangan pernah berhenti bermimpi besar, Garuda. Kritikan adalah bukti bahwa harapan untuk timnas semakin tinggi. Teruslah berjuang, Shin Tae-yong dan tim. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah kalian. Perbaiki yang kurang, tingkatkan yang sudah baik, dan buktikan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Tiket Piala Dunia bukanlah mimpi, tetapi sebuah tujuan yang harus diraih bersama. Coach Shin, kami percaya pada visi dan kerja kerasmu. Jalan menuju puncak memang terjal, tetapi dukungan kami tidak akan pernah pudar. Teruslah memimpin Garuda untuk terbang lebih tinggi, melawan semua rintangan. Ayo, Garuda! Saatnya membuktikan bahwa Indonesia adalah raksasa Asia yang siap bersinar di dunia. Profil Mitchell Bakker, juara Liga Eropa 2023 hingga 2024 yang disebut tengah didekati PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Profil Mitchell Bakker, pemain bertalenta yang berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Nama Mitchell Bakker mencuri perhatian setelah kabar tentang potensi dirinya memperkuat timnas Indonesia mencuat ke permukaan. Pemain asal Belanda ini, yang dikenal sebagai juara Liga Eropa 2023 hingga 2024 bersama Atalanta, disebut memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga ibunya, khususnya dari kakeknya yang berasal dari Maluku. #Carrier Mitchell Bakker. Mitchell memulai perjalanan karirnya di Akademi Ajax Amsterdam. Di usia 18 tahun, ia membantu Ajax Amsterdam U21 menjuarai Eerste Divisie, kompetisi kasta kedua di Belanda, pada musim 2017 hingga 2018. Bakatnya yang gemilang menarik perhatian Paris Saint-Germain, PSG, yang merekrutnya pada musim panas 2019. Bersama PSG, Mitchell meraih 6 trofi, termasuk gelar juara Liga Prancis 2019 hingga 2020. Setelah 2 tahun berkiprah di Paris, ia hijrah ke Bayer Leverkusen pada 2021. Selama berkarier di Jerman, Mitchell mencatatkan 70 penampilan, dengan torehan 5 gol dan 7 assist. Pada musim panas 2023, ia pindah ke Atalanta dan berkontribusi membawa klub tersebut menjadi juara Liga Eropa setelah menaklukkan Bayer Leverkusen di final. Pada musim panas 2024, Mitchell dipinjamkan Atalanta ke Lille, di mana ia terus menunjukkan performa impresif dengan mencetak 3 gol dalam 16 pertandingan. Ketertarikan PSSI. Menurut laporan media Belanda, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah melakukan pendekatan kepada Mitchell Bakker. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu disebut memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan, terutama dengan pengalamannya di level internasional. Kehadiran Mitchell Bakker dapat memberikan sentuhan baru bagi timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan untuk bersaing di panggung dunia. Dengan tinggi badan 189 cm dan kemampuan bertahan serta menyerang yang solid, ia bisa menjadi aset berharga bagi skuad merah putih. Langkah ini menunjukkan ambisi PSSI dalam memanfaatkan bakat pemain keturunan untuk memperkuat timnas, sekaligus membuka peluang bagi Mitchell untuk menjalin kembali hubungan dengan tanah leluhurnya. Lebih lanjut, situasi pendekatan PSSI terhadap Mitchell Bakker menunjukkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa bersama klub seperti PSG, Bayer Leverkusen, dan Atalanta, kehadiran Mitchell bisa memberikan dampak positif, baik secara teknis maupun mentalitas tim. Pengalamannya di kompetisi besar dapat menjadi aset berharga dalam membangun fondasi tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Komitmen Mitchell untuk membela timnas Indonesia harus dipastikan, termasuk kemampuannya beradaptasi dengan budaya sepak bola lokal. Publik juga mungkin memiliki pandangan beragam tentang perekrutan pemain keturunan, dengan sebagian pihak melihatnya sebagai langkah pragmatis yang dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Selain itu, proses administrasi seperti naturalisasi bisa memakan waktu dan memerlukan koordinasi yang baik.
Langkah ini berpotensi membawa perubahan signifikan, tetapi penting bagi PSSI untuk menjadikannya bagian dari strategi jangka panjang. Perekrutan pemain seperti Mitchell sebaiknya diiringi dengan investasi berkelanjutan dalam pembinaan pemain muda lokal agar perkembangan sepak bola Indonesia dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena semua pencapaian luar biasa dimulai dari sebuah mimpi. Apapun tantangan yang dihadapi, anggaplah itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ingatlah, kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk terus mencoba adalah kunci membuka pintu kesuksesan. Bagi individu seperti Mitchell Baker atau siapapun yang ingin membawa perubahan, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil bisa memberi dampak besar. Tetap rendah hati, berikan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah. Dunia selalu memberi peluang kepada mereka yang berani mengambil risiko dan percaya pada kemampuannya sendiri. Indonesia, seperti halnya kamu, punya potensi luar biasa. Bersama-sama, kita bisa mencapai hal yang sebelumnya terlihat mustahil. Teruslah berjuang dan buktikan bahwa kamu mampu. Shin Tae-yong minta didoakan setelah isu pergantian pelatih timnas Indonesia. Media Italia, Tuttosport, baru-baru ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan perubahan besar di tubuh timnas Indonesia. Mereka melaporkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tuttosport bahkan mengungkapkan bahwa pelatih baru yang dimaksud diharapkan sudah memimpin timnas Indonesia pada pertandingan mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Tuttosport menyatakan bahwa Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk membawa angin segar dan perubahan besar dalam strategi tim. Tujuannya adalah agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih kompetitif di kancah internasional. Laporan itu juga menyebutkan bahwa pelatih baru tersebut diharapkan sudah bisa melatih timnas Indonesia pada Maret 2025, tepatnya pada laga-laga melawan Australia dan Bahrain, yang akan menjadi pertandingan krusial dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong merespon dengan harapan dan doa. Menanggapi spekulasi yang beredar mengenai masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memilih untuk tetap tenang dan mengungkapkan harapan positif di awal tahun 2025. Pada Rabu, 1 Januari 2025, pelatih asal Korea Selatan ini mengunggah pesan di akun Instagramnya, Shin Tae-yong 7777, yang mengajak para pengikutnya untuk menjaga kesehatan dan menyambut tahun yang baru dengan penuh kebahagiaan. Selain itu, ia juga memohon dukungan dan doa dari para supporter agar timnas Indonesia bisa berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat tahun baru semuanya. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan, lebih bahagia, dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke Piala Dunia, tulis Shin Tae-yong dalam unggahannya. Sikap tenang yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong ini merupakan salah satu bukti komitmennya terhadap sepak bola Indonesia. Selama masa kepelatihannya, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, meskipun tidak sedikit tantangan yang ia hadapi. Salah satunya adalah pengorbanan waktu yang harus ia lakukan untuk berada jauh dari keluarganya di Korea Selatan demi memperbaiki kualitas tim dan sepak bola Indonesia. Keberhasilannya membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan 2027, serta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Shin Tae-yong berikan pembaruan untuk timnas Indonesia. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2019, Shin Tae-yong telah berkomitmen untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ia memulai dengan memperkenalkan filosofi permainan yang lebih modern dan progresif, dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas teknik. Meskipun beberapa kali menghadapi kekalahan, ia tidak pernah menyerah dan terus bekerja keras untuk memajukan tim. Salah satu pencapaian besar Shin Tae-yong adalah keberhasilannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan 2027. Ini adalah prestasi yang luar biasa mengingat Indonesia sebelumnya kesulitan menembus kualifikasi Piala Asia. Selain itu, keberhasilan Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia mulai menunjukkan potensi besar di kancah sepak bola Asia. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka.
Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Hingga matchday ke-6, timnas Indonesia berada di posisi 3 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi 2, yang merupakan posisi terakhir yang memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 laga tersisa, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 akan menjadi 2 pertandingan yang sangat penting dalam menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi ini. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Keempat laga ini akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi sejarah besar bagi sepak bola Indonesia jika berhasil dicapai. Dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sangat bergantung pada dukungan dari para supporter setianya. Sepanjang perjalanan kualifikasi, meskipun menghadapi banyak rintangan, para pemain timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Para supporter Indonesia juga terus memberikan dukungan yang tak tergoyahkan, baik di stadion maupun melalui media sosial. Sekarang, dengan sisa 4 laga yang sangat menentukan, setiap pertandingan akan menjadi ujian berat. Namun, dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan doa dan harapan dari rakyat Indonesia akan sangat berarti dalam perjalanan mereka menuju kancah sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan ketegangan dan dinamika yang cukup besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Spekulasi mengenai kemungkinan pergantian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menandakan adanya tekanan yang cukup besar baik dari internal PSSI maupun publik sepak bola. Di satu sisi, hasil yang diperoleh timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, meskipun ada kekalahan, tetap menunjukkan progres signifikan, seperti lolos ke Piala Asia dan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di sisi lain, rumor pergantian pelatih ini mencerminkan ekspektasi tinggi terhadap timnas Indonesia. PSSI dan publik tentu berharap Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di level internasional dan meraih hasil yang lebih baik, terutama dalam ajang Piala Dunia. Keinginan Erick Thohir untuk mendatangkan pelatih asal Eropa mungkin dilihat sebagai upaya untuk membawa perubahan lebih besar, mengingat keberhasilan pelatih asing di banyak tim nasional di Asia. Shin Tae-yong, meskipun mendapat banyak dukungan atas apa yang telah dia capai, menghadapi dilema besar terkait masa depannya. Meskipun berhasil membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, hasil konkret yang bisa memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih belum ada. Dalam hal ini, tekanan semakin besar, karena banyak yang merasa bahwa pelatih baru bisa menjadi jawaban untuk mencapai target tersebut. Dari sudut pandang positif, situasi ini bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang, baik dengan atau tanpa Shin Tae-yong. Hal ini memberi tekanan untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia, baik dalam hal permainan, pengelolaan tim, dan pengembangan pemain muda. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa pergantian pelatih bisa menjadi hal yang kompleks, dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh PSSI, termasuk kesetiaan terhadap pelatih yang sudah berusaha keras dan hasil yang sudah mulai terlihat. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan konflik antara ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia dan realita keras di lapangan yang menuntut hasil instan. Apapun keputusan yang diambil, yang terpenting adalah menjaga kesinambungan perkembangan timnas Indonesia dan terus memberi dukungan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu meraih prestasi internasional yang membanggakan. Setiap perjalanan besar pasti menghadapi tantangan, dan perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia adalah contoh nyata dari hal tersebut. Ingatlah bahwa kemajuan yang kita capai bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Shin Tae-yong dan seluruh pemain timnas Indonesia telah memberikan yang terbaik, meskipun belum semua yang diinginkan tercapai. Tetapi, setiap langkah, setiap pertandingan, dan setiap pengalaman adalah proses menuju kesuksesan. Jangan pernah ragu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Begitu pula, setiap kemenangan akan terasa lebih bermakna karena kita telah berjuang melawan tantangan yang besar. Untuk timnas Indonesia, jangan pernah menyerah, terus berlatih, terus berkembang,
dan terus berjuang demi impian membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bagi kita semua sebagai pendukung, mari terus memberikan dukungan dan doa yang penuh semangat. Setiap langkah tim kita adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Bersama, kita bisa membuat sejarah. Setiap mimpi besar dimulai dengan keyakinan bahwa itu mungkin tercapai. Teruslah berjuang, karena kemenangan itu milik mereka yang tak pernah menyerah. 34 pemain Timnas Indonesia U20 bersiap jalani TC untuk Piala Asia U20 2025, termasuk Matteo Bakker dan kakaknya. Sebanyak 34 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025. Di antara nama-nama tersebut, ada 2 pemain keturunan, Matteo Bakker dan kakaknya, Timothy Bakker, yang kembali mendapat kesempatan untuk membela skuad Garuda Nusantara. Persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 dijadwalkan berlangsung di Tiongkok pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini, Timnas Indonesia U20 akan memulai TC di Jakarta dari 5 hingga 20 Januari 2025. Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas U20, menyatakan bahwa pelatih Indra Syafri telah menyusun daftar 34 pemain untuk mengikuti TC ini. Meski demikian, Zaki menegaskan bahwa nama-nama yang dipanggil belum tentu masuk ke skuad utama. TC ini bagian dari seleksi. Jadi, dari 34 pemain, masih bisa ada perubahan atau tambahan pemain baru, jelasnya. Matteo dan Timothy Bakker bukan satu-satunya pemain keturunan yang dipanggil. Jens Raven dan Welber Jardim juga dijadwalkan bergabung, meskipun keduanya mungkin terlambat hadir karena perjalanan jauh. Grup dan target di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Dengan persaingan ketat ini, harapan besar ditujukan kepada skuad Garuda Nusantara untuk mencapai babak semifinal. Prestasi tersebut akan memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chile. Penting untuk terus mendukung pemain-pemain muda ini. Mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia, tambah Zaki. Bukan panggilan pertama untuk Bakker bersaudara. Matteo dan Timothy Bakker sebelumnya juga pernah dipanggil oleh Indra Syafri untuk mengikuti TC Timnas U20. Pengalaman ini menjadi modal penting bagi keduanya untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Diharapkan, melalui persiapan matang di TC ini, Timnas Indonesia U20 mampu memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi bangsa di Piala Asia U20 2025. Lebih lanjut, situasi pemanggilan 34 pemain untuk TC Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2025 menunjukkan langkah yang sangat strategis dalam mempersiapkan skuad muda Indonesia untuk ajang internasional. Pemanggilan pemain dalam jumlah besar, termasuk pemain keturunan seperti Matteo dan Timothy Bakker, memberikan kesempatan bagi pelatih Indra Syafri untuk memilih pemain terbaik berdasarkan performa mereka. Ini juga menciptakan kompetisi sehat di internal tim, yang sangat penting untuk pembentukan tim yang solid. Kehadiran pemain keturunan memberikan angin segar, karena mereka membawa pengalaman internasional dan kemampuan teknis yang dapat memperkaya tim. Namun, adaptasi terhadap gaya permainan dan budaya tim harus menjadi perhatian agar mereka bisa berkontribusi maksimal dalam pertandingan. Dengan adanya pemain baru yang diharapkan hadir, seperti Jens Raven dan Welber Jardim, Timnas Indonesia U20 juga menunjukkan upaya untuk memperkuat skuad dengan talenta internasional. Grup yang digabungkan Indonesia di Piala Asia U20 2025 dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman jelas merupakan tantangan besar. Ketiga tim tersebut memiliki rekam jejak yang kuat, sehingga pencapaian semifinal menjadi target realistis. Untuk itu, TC yang intensif dan uji coba melawan tim dengan gaya permainan serupa sangat penting untuk mematangkan strategi dan persiapan. Namun, tantangan logistik seperti keterlambatan beberapa pemain yang harus menempuh perjalanan jauh juga perlu diperhatikan. Pengelolaan waktu yang baik antara klub, pemain, dan federasi bisa menjadi kunci agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan persiapan yang matang, peluang Indonesia untuk tampil baik di Piala Asia U20 2025 sangat terbuka, dan bisa menjadi langkah penting menuju pencapaian yang lebih besar di Piala Dunia U20. Jelang Piala Asia U20 2025,
Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia U20 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola. Meskipun tantangan besar menghadang, setiap pemanggilan pemain ke dalam tim adalah bukti bahwa mereka memiliki kualitas yang diakui, dan kini saatnya untuk berjuang bersama demi meraih prestasi. Ingatlah bahwa setiap pelatih dan pemain yang dipanggil ke timnas membawa harapan dan mimpi rakyat Indonesia. Jangan takut menghadapi tantangan, setiap pertandingan, setiap sesi latihan, adalah peluang untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Semangat juang, kerja keras, dan komitmen yang kalian tunjukkan selama persiapan akan menentukan kesuksesan tim di ajang besar ini. Bagi para pemain yang baru bergabung, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan memberikan yang terbaik. Percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap rendah hati, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Bagi seluruh tim, tetap bersatu, saling mendukung, dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan. Indonesia bangga dengan kalian, dan dunia sepak bola akan semakin mengenal nama Garuda Nusantara. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan berjuang untuk mencapainya. Kini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara sepak bola terbaik Asia. Shin Tae-yong antusias sambut kehadiran Jairo Riedewald di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan kebahagiaannya atas kemungkinan bergabungnya Jairo Riedewald ke dalam skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia yang kini membela klub Liga Belgia, Royal Antwerp, diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini tengah Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini pertama kali mencuat dari unggahan Instagram akun pemain keturunan, ID, yang menyebut bahwa Jairo Riedewald sedang mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dalam unggahan tersebut, tampak Tom Haye, gelandang Timnas Indonesia lainnya, memegang bingkai foto Jairo dengan keterangan, "Teman saya segera datang." Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Jairo akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat, bahkan mungkin sebelum Maret 2025. Proses naturalisasi dan jadwal debut. Jika Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada Januari 2025, ia kemungkinan akan mengambil sumpah WNI bersamaan dengan Ulla Romeni pada Februari atau Maret 2025. Dengan demikian, Jairo berpeluang memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, apabila proses kedatangannya tertunda hingga Maret 2025, Jairo baru dapat menjalani debutnya pada bulan Juni 2025, saat Timnas Indonesia menjamu Cina dan bertandang ke markas Jepang dalam lanjutan babak penyisihan grup C. Kehadirannya tetap dinantikan, mengingat kualitasnya sebagai gelandang berpengalaman yang pernah bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kebutuhan mendesak di lini tengah. Selama ini, lini tengah Timnas Indonesia dinilai belum cukup solid, meskipun sudah diperkuat beberapa pemain berbakat seperti Ivar Jenner. Sayangnya, Jenner dinilai masih terlalu muda untuk mengemban tanggung jawab besar. Di sisi lain, Nathan Koeaon, meskipun punya kemampuan apik, lebih sering bermain di posisi bek sayap daripada sebagai gelandang tengah. Shin Tae-yong menilai bahwa pengalaman Jairo Riedewald, baik di Premier League bersama Crystal Palace maupun di Liga Belgia bersama Royal Antwerp, menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah. Kehadirannya diharapkan mampu menciptakan duet yang solid bersama Tom Haye. Pola permainan 3-4-3 andalan Shin akan lebih efektif dengan kehadiran gelandang yang mampu mengatur ritme permainan sekaligus memberikan perlindungan bagi lini belakang. Harapan menuju Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Jairo Riedewald dan Ulla Romeni, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Shin Tae-yong optimistis bahwa kombinasi antara pemain muda berbakat, pemain keturunan, dan pemain naturalisasi dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Proses naturalisasi Jairo Riedewald, jika berhasil, bukan hanya memberikan tambahan kekuatan teknis bagi Timnas, tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia semakin serius dalam mengembangkan sepak bola nasional. Para pendukung Garuda kini tinggal menunggu realisasi kabar ini dan menyaksikan aksi Jairo di lapangan hijau, membawa harapan besar untuk mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Kesiapan Timnas dan dukungan fans. Sementara itu, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat di tahun 2025.
Dukungan penuh dari para supporter menjadi salah satu kekuatan utama skuad Garuda. Antusiasme para fans juga terlihat di berbagai media sosial, di mana banyak yang menyuarakan dukungan untuk Jairo Riedewald agar segera bergabung. Ke depan, keberhasilan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya bergantung pada strategi Shin Tae-yong dan performa pemain di lapangan, tetapi juga pada sinergi antara pemain, pelatih, dan dukungan masyarakat. Dengan kerjasama ini, mimpi besar untuk melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan potensi bergabungnya Jairo Riedewald ke timnas Indonesia mencerminkan strategi yang ambisius dari PSSI untuk memperkuat skuad Garuda melalui pemain naturalisasi. Hal ini menunjukkan langkah proaktif Shin Tae-yong dalam mencari pemain yang memiliki pengalaman internasional guna meningkatkan kualitas permainan tim di tingkat Asia, bahkan dunia. Dari perspektif teknis, Riedewald adalah pemain dengan pengalaman yang solid, pernah bermain di liga sekelas Premier League dan kini tampil kompetitif di Liga Belgia. Kehadirannya di lini tengah akan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam formasi 3-4-3 yang digunakan Shin Tae-yong. Kualitas seperti ini sulit ditemukan di antara pemain lokal saat ini, terutama dalam hal penguasaan bola, distribusi umpan, dan kemampuan bertahan. Namun, situasi ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah fokus pada pemain naturalisasi justru akan menghambat perkembangan pemain muda lokal? Keberadaan pemain seperti Riedewald bisa memperkuat tim dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan pengembangan talenta lokal harus tetap menjadi prioritas. Kedua, proses naturalisasi ini seringkali menuai pro dan kontra, baik dari sisi administrasi maupun dari pandangan supporter yang mungkin merasa identitas tim tergerus. Dari sisi peluang, kehadiran Riedewald meningkatkan optimisme publik terhadap peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti dia, Indonesia memiliki kesempatan untuk bersaing lebih ketat dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Namun, penting bagi tim dan federasi untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya untuk keuntungan jangka pendek, tetapi juga mendukung visi jangka panjang sepak bola nasional. Kesimpulannya, situasi ini adalah langkah positif jika dilakukan dengan perencanaan matang. Kombinasi antara pemain naturalisasi yang kompetitif dan pengembangan pemain lokal berbakat harus berjalan beriringan. Jika ini dilakukan dengan baik, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia dapat menjadi lebih realistis. Berjuang untuk mimpi besar. Setiap langkah kecil menuju mimpi besar adalah perjuangan yang tak ternilai harganya. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesuksesan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Jika kamu merasa perjalanan terasa berat, ingatlah ini, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kesuksesan tanpa kegigihan. Lihatlah bagaimana timnas Indonesia terus melangkah maju, menghadapi rintangan,